100,5 FM RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, untuk Anda sudah bergabung bersama kami, selamat pagi dan selamat bergabung di Florata pagi ini, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI ND. Topik wawancara kami yang pertama ya terkait dengan Padma, serukan masyarakat sipil dan pemerintah ambil langkah tegas tindak pidana TPPO di Nusa Tenggara Timur. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama Bapak Gabriel Goa, Ketua Dewan Pembina Padma Indonesia dan Ketua Advokasi Masyarakat Sipil. Florata pagi ini. Selamat pagi Pak Gabriel. Selamat pagi RRI ND, tetap berudara. Baik, salam jumpa lagi ya. Sehat. Ya, salam sehat ya, salam tangguh untuk kita semua. Saat ini posisinya di mana Bapak Gabriel? Posisi masih di ibu kota negara yang lama yaitu Jakarta, belum IKN. Oke, salam sukses ya dengan aktivitas Anda di Jakarta. Dan terima kasih ya pagi ini sedikit ya kami minta waktunya 10 menitan terkait dengan topik kita pagi hari ini, yaitu Padma serukan masyarakat sipil ya, dan juga pemerintah ambil langkah tegas tindak pidana TPPO di Nusa Tenggara Timur. Ini Pak Gabriel, boleh tahu data yang menjadi korban TPPO pada tahun 2023 hingga saat ini 2024, berapa kasus TPPO Pak? Kalau kasus TPPO-nya sih variasi. Tapi kalau yang kami dampingi adalah sedang dampingi saat ini kasus tindak pidana perdagangan orang di wilayah Ngada, yaitu bersama dengan Polres Ngada, berkolaborasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, karena nanti terkait untuk restitusinya, dan karena NTT ini sudah daerah darurat human trafficking, maka perlu ada langkah-langkah yang darurat untuk menyelamatkan persoalan human trafficking di Nusa Tenggara Timur ini. Ini bukan sesuatu yang main-main, karena ini kejahatan extraordinary. Jadi maka perlu ada sense of emergency baik oleh masyarakat sipil maupun oleh pemerintah. Dan kami berterima kasih karena RRI Stasiun ND sigap untuk menjadi garda terdepan dalam pencegahan sekaligus mendorong untuk penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Ya, tadi dikatakan langkah-langkah tegas ya yang nanti akan berkolaborasi dengan pemerintah juga sipil. Kira-kira seperti apa ini Pak Gabriel? Ya, NTT ini kan terdiri dari 22 kabupaten kota, satu provinsinya. Dan sejak dikeluarkannya Perpres nomor 49 tahun 2023 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, itu di Nusa Tenggara Timur hingga saat ini belum lahir atau terbit peraturan gubernur atau SK gubernur tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO. Informasi yang kami dapat bahwa Pemprov NTT sedang mempersiapkan ini dan segera diterbitkannya. Tapi belum, mungkin RRI juga belum tahu kan, sampai saat ini apakah sudah terbit atau belum. Nanti kita akan cek. Sedangkan di 22 kabupaten kota itu belum sama sekali, karena semua ini lagi sibuk untuk pileg, pilpres, dan nanti pilkada. Lupa yang kepentingan yang paling mendasar dan sangat urgen di NTT atau emergensi adalah tentang migrasi non prosedural atau migrasi ilegal yang rentan tindak pidana perdagangan orang, atau bahasa kerennya dalam bahasa Inggris rentan human trafficking. Dan terbanyak adalah ke negeri jiran,
dan juga ada ke Timur Tengah maupun wilayah lainnya di luar NTT, yaitu termasuk skema angkatan kerja antar daerah. Keluar itu kan karena di Nusa Tenggara Timur belum ada Perbub atau Perwalkot tentang gugus tugas pencegahan penanganan TPPO, yang kalau di nasional itu ketua hariannya kan Kapolri. Kalau di tingkat provinsi Kapolda, tingkat kabupaten kota itu adalah Kapolres. Apakah di ND yang di tempatnya RRI stasiun ND ini, apakah sudah ada gugus tugas juga pencegahan dan penanganan TPPO? Nah, kalau itu belum ada, itu miris juga. Selain gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO, perlu juga segera dilakukan yang namanya peraturan bupati atau peraturan gubernur untuk proses yang namanya layanan terpadu satu atap. Untuk calon pekerja migran Indonesia, baik skema tadi angkatan kerja antar negara maupun skema angkatan kerja antar daerah. Nah, ini sangat perlu karena layanan terpadu satu atap ini adalah mengurus, karena di situ ada dari Dukcapil, ada juga dari Disnaker, Disnaker Trans kalau saat ini di Nusa Tenggara Timur ada Disnaker Trans, nanti ada imigrasi, ada kepolisian, ada P3MI, Perusahaan Pengerah Pekerja Migran Indonesia, ada BP3MI atau BP2MI, kalau di daerah BP3MI itu ada, baru nanti juga ada dari kesehatan, dan nanti untuk pengurusan terkait dengan cek kesehatan segalanya, ada juga untuk BPJS, untuk asuransi, dan skema kalau memang ada perbankan untuk pengurusan KUR maupun remitensinya. Nah, tapi ini yang ada di NTT sebenarnya LTSA ada 4, tapi mati suri itu di Tambolaka Sumba Barat Daya untuk melayani Sumba, terus di Flores Lembata Alor baru ada di Maumere, nampaknya juga mati suri, terus di Kabupaten Kupang sama, dan yang masih aktif itu di Kota Kupang. Itu ada 4 LTSA, padahal idealnya harus di 22 kabupaten kota ataukah di daerah kantong-kantong migrasi. Itu perlu ada. Itu yang kedua LTSA. Terus yang ketiga, tidak kalah pentingnya, itu adalah amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia, mengamanatkan ada pelatihan melalui Balai Latihan Kerja untuk kompetensi dan kapasitas masing-masing calon. Nah, Balai Latihan Kerja itu di NTT itu hanya ada di Kupang, baik yang milik pemerintah maupun milik P3MI, Perusahaan Pengerah Pekerja Migran Indonesia. Sedangkan di seluruh Flores Lembata Alor itu belum ada, dan begitu pun juga di Sumba itu juga belum ada, apalagi Saburote dan yang lainnya. Nah, ini yang miris karena yang ada itu Balai Latihan Kerja komunitas itu tidak memenuhi persyaratan untuk sesuai amanat Undang-Undang 18. Dan kita lagi bantu memperjuangkan itu, salah satu BLK komunitas ditingkatkan menjadi BLK yang profesional untuk bisa memperangkatkan keluar kalau lalui P3MI dan LTSA, yaitu Balai Latihan Kerja milik Suster SSPS di Lembata. Kita harapkan nanti BLK SSPCI yang ada di ND juga bisa didorong kalau Pemkap ND itu mau mendukung susteran di CIE, karena mereka sudah punya BLK yang bagus. Begitupun di Sumba itu sudah ada BLK Don Bosco yang bagus, yang memiliki prinsip 3D, yaitu dilatih, disertifikasi, dan ditempatkan. Nah, itu milik swasta. Sedangkan milik pemerintah yang ada di Tambolaka itu mati suri juga Balai Latihan Kerjanya. Nah, ini perlu didorong. Jadi jangan heran
kalau dari Nusa Tenggara Timur perangkatnya itu non prosedural dan juga tidak memiliki kompetensi, ya tidak bisa disalahkan di masyarakat. Iya. Karena pemerintah dalam hal ini belum menyiapkan perangkat itu. Maka disinilah pentingnya kolaborasi bersama. Tidak bisa lagi saling menyalahkan. Karena ini manusia. Manusia martabat Allah, citra Allah yang harus kita hargai, dan jangan sampai nanti dari Malaysia kita terima peti mati. Maka harus disiapkan sejak dari hulunya, bukan kita mempersoalkan hilirnya. Hulunya ini bagaimana? Dan satu lagi nanti ada aturan yang kita dorong mulai dari desa, itu ada Perdesda, peraturan desa tentang pencegahan human trafficking dan migrasi aman. Itu perlu didorong. Di NTT itu sudah ada contoh baik, yaitu di Lembata. Ada 5 Perdes yang sudah ada di Lembata. Hanya kalau Perdes ini ada, tapi kalau gugus tugasnya tidak ada, LTSA-nya tidak ada, BLK-nya tidak ada, sama juga. Mereka juga pergi akhirnya unskilled dan juga non prosedural dan rentan sekali human trafficking. Apalagi P3MI-nya belum mau masuk ke Flores Lembata Alor atau Sumba, dan mereka hanya base-nya di ibu kota provinsi, yaitu di Kota Kupang. Nah, ini yang miris ini. Langkah terobosan bisa dimulai, misalnya kita harapkan RRI Stasiun ND bisa mendorong penjabat Bupati Pak Gusti Ngasu bisa mulai jadikan contoh itu, misalnya di transito yang di bawah yang sudah mau kurang terawat itu bisa didorong. Di situ bisa untuk layanan terpadu satu atap, dan membackup melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten ND, mendorong bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja yang Susteran CIE yang ada di Jalan Diponegoro, bisa atau di Potu, bisa ditingkatkan untuk kompetensinya naik tingkat, sehingga dia tidak hanya melatih bahasa Inggris, tapi juga melatih keterampilan-keterampilan lain sesuai job order di negara-negara tujuan yang sudah ada skema kerjasama dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik skema G2G atau G2P atau P2P. Nah, begitu. Ya, kalau semuanya ini terwujud diharapkan oleh Padma sendiri ya, dan juga masyarakat bersama dengan pemerintah dan juga masyarakat sipil, saya yakin tidak akan terjadi ya TPPO seperti ini ya Pak Gabriel ya. Jadi saya mengira begini, tidak terjadi tapi mengurangi. Karena kita semua berkolaborasi untuk kawal sama-sama, dan supaya tidak dibilang Padma ini hanya omong kosong aja. Mana konkretnya? Maka kami mulai program, yaitu pilot program di Kabupaten Lembata, karena dia satu pulau, dan kami berencana untuk melakukan ini nanti mulai bulan Mei, supaya menjelang hari anti perdagangan orang 31 Juli, paling tidak di Kabupaten Lembata ini, itu atau daerah Lama Holot ini kan sudah terkenal untuk migrasi budaya sejak tahun 1932 berdasarkan penelitian disertasi seorang doktor. Nah, ini menarik, kita ada basis data dan riset. Maka kita memilih Lembata karena mereka orang-orang dari Lama Holot, baik dari Lembata maupun Kabupaten Floating, itu mereka dari dulu terkenal dengan istilah pergi melarat ke Malaysia atau ke negeri jiran. Sekarang dengan aturan baru dan kejahatan lintas negara, yaitu kejahatan human trafficking, maka ini harus kita cegah karena sudah ada Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Maka harus disiapkan mulai dari daerah hulu, yaitu pentingnya gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO, layanan terpadu satu atap. Kalau imigrasinya belum ada, di situ nanti bisa ditarik imigrasi dari Maumere, nanti atas
koordinasi dengan Kanwil Menkumham di Kupang. Kalau sudah ada itu, maka BLK menariknya karena pada suster-suster SSPS sudah memiliki balai latihan kerja dan para suster dan timnya sudah membekali diri untuk mengambil kompetensi dan kapasitas sebagai instruktur yang memenuhi syarat nasional dan internasional, yaitu harus ada sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi, yaitu BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Maka suster-suster sudah memiliki kompetensi itu, maka mereka juga bisa mempersiapkan SDM asal Lembata untuk nanti go nasional dan internasional. Selain LTSA, BLK, dan juga ini, maka perlu juga nanti kami akan mendampingi para kades untuk menyiapkan perangkat yang namanya peraturan desa sekaligus bank data di desa, yaitu bank data yang ada di desa itu atau siapa saja, misalnya orang tuanya pergi, mereka ini pergi kemana? Apakah pergi dalam skema angkatan kerja antar daerah, yaitu di wilayah NKRI, ataukah bekerja di skema angkatan kerja antar negara, yaitu ke negeri jiran ataukah ke Timur Tengah, Eropa atau kawasan Amerika Selatan maupun Australia dan New Zealand. Dan peluang yang bisa kita kembangkan, NTT ini bisa dia lebih bagus dari Filipina, kompetitor kita Filipina NTT, yaitu selama ini kan orientasi kita ke negeri jiran dan pulang dalam peti mati. Mengapa vokasi, sekolah-sekolah vokasi yang ada di Nusa Tenggara Timur, nanti ini tugas, karena vokasi ini kan harus dibawa koordinasi provinsi. Maka kita minta Gubernur NTT untuk berkoordinasi dengan Kadis Nakertras dan Kadis Pedanka atau untuk mendata vokasi-vokasi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Misalnya vokasi bidang pariwisata, vokasi bidang pertanian dan peternakan, vokasi kelautan, vokasi otomotif. Ini mereka juga bisa, karena sudah punya ijazah, sertifikat sekolah, mereka tinggal dilatih bahasanya sama budaya di wilayah negara tujuan, atau nanti penempatan kerja di outsourcing di misalnya lepas pantai. Kalau mereka sudah punya ini, maka yang pergi ke luar negeri atau yang mau berangkat bekerja profesional itu tidak lagi adalah saudara-saudara kita yang unskilled untuk kerja di perkebunan sawit liar di Malaysia. Tapi ini misalnya mereka jebolan dari sekolah pertanian swasta, kan ada di Buawai, ada SPMA Buawai atau SMK sekarang, ada juga di Mano Manggarai, sama dengan di Timor, yaitu di kalau tidak salah di Denuk, itu kan milik keuskupan juga, kan ada sekolah pertanian peternakan. Mereka ini bisa berangkat sebagai manajer perkebunan sawit, bukan buruh sawit lagi. Ataukah mereka juga bisa ke Kanada di peternakan pemotongan sapi, ataukah di Aussie maupun New Zealand. Mengapa kita tidak siapkan ini? Termasuk mereka juga bisa melanjutkan studi lanjutan kalau mereka sudah ada di luar. Mengapa kami mendorong juga misalnya perawat? Perawat kan ada skema G2G dengan Jerman. Kalau dari NTT ini bisa berangkat ke Jerman, karena Jerman ini sudah ada, itu tidak menimbulkan persoalan. Karena persoalan ini kalau pergi magang. Tapi kalau dia jelas G2G, yaitu ke Jerman, mereka kerja di Jerman, tentu saja baik yang di rumah sakit maupun di caregivernya, yaitu di rumah-rumah jompo, tapi mereka dilindungi oleh negara baik Indonesia maupun Jerman. Sehingga dia sekaligus ini kalau di NTT kita mempersiapkan mereka sebagai duta pariwisata, sekaligus juga dia bisa juga jadi misionaris awam. Nusa Tenggara Timur ini itu sebenarnya memiliki
itu ada Nona. Jadi Indonesia ini memiliki SDM unggul yang sebagai pekerja migran di luar negeri. Asalnya Nusa Tenggara Timur. Dunia aja kalah. Tapi mereka bekerja di bidang keagamaan dan pendidikan, yaitu para misionaris asal NTT, baik yang dari Katolik maupun Protestan, ke seluruh dunia, termasuk juga dari saudara-saudara Muslim yang ke Timur Tengah. Itu luar biasa. Tapi di bidang keagamaan dan pendidikan, bagaimana nanti di bidang yang non keagamaan juga bisa kita siapkan. Nah, contoh praksis yang bagus adalah di Sumba. Sekolah Hotel Sumba itu melahirkan SDM unggul di bidang kepariwisataan, yaitu untuk di perhotelan maupun untuk di resto dan sebagainya. Itu tenaga-tenaga unggul yang tidak hanya diminati oleh hotel bintang 5 di Jawa, Bali, tapi juga itu internasional. Mengapa ini tidak dipikirkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota, melibatkan berkolaborasi dengan lembaga agama dan juga sektor swasta. Sehingga tidak hanya mengeluh saja kita, tapi harus ada rebranding baru. Pekerja migran Indonesia asal NTT, rebranding baru itu. Baik. Melalui RRI ini sangat penting nih untuk sosialisasi bagaimana kita jangan hanya bilang, aduh, pasrah atau tidak berbuat apa-apa. NTT telah membuktikan kepada dunia, dia mengirim SDM unggul ke seluruh dunia. Mengapa itu hanya di bidang keagamaan dan pendidikan? Mengapa sektor lain kita tidak persiapkan? Yaitu bank data sekolah-sekolah vokasi yang ada di NTT, dan kita latih daripada mereka ini ujung-ujungnya, minta maaf, hanya mau calon pegawai negeri sipil dan honorer. Setelah itu ribut karena tidak diangkat-angkat. Nah, kita siapin ini. Mengapa tidak? Tapi melalui Balai Latihan Kerja untuk latih bahasa sekaligus budaya hukum di negara tujuan. Saya sendiri juga itu juga instruktur untuk ngajar bahasa asing sekaligus budaya hukum di negara tujuan. Nah, saya dapat sertifikat untuk instruktur itu. Jadi tidak hanya kita ngomong dan cuap-cuap saja, tapi kita juga membekali diri supaya kalau ditanya, oh kami juga ada untuk melatih saudara-saudara kita ini untuk baik dalam negeri maupun luar negeri. Begitu. Oke, itu yang menjadi harapan kita semua ya, dan spesial untuk Apatma sendiri ya, untuk menekan angka TPPO di Nusa Tenggara Timur. Baik, salam sukses selalu Pak Gabriel ya. Panjang lebar sudah jelaskan pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND apa yang kita harapkan semua ya, yang pasti dengan kerja yang tulus semuanya berjalan baik ya. Ya, satu terobosan Nona untuk program AKAD sebelum saya akhiri, ini ada peluang besar di Papua. Nusa Tenggara Timur bisa mengambil langkah untuk bekerjasama dengan G2G, yaitu dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota di Papua untuk menyiapkan SDM kita ke sana, sehingga bisa membantu untuk di Papua, sehingga mengisi posisi-posisi yang tidak bisa disediakan di Nusa Tenggara Timur karena sudah ada pemekaran baru di sana, dan kita bisa juga kirim ke Papua. Dan asal NTT ini, SDM asal NTT ada juga menjadi legislator asal Papua maupun eksekutor di Papua. Nah, kita bisa mendorong ini, ada peluang dalam negeri. Nah, gitu. Stop jual orang NTT. Oke, terima kasih Pak Gabriel Goah atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND. Salam sukses selalu. Merdeka. Merdeka.